Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan analis yang kemudian sudah bergabung melalui Zoom. Ada Bapak M. Hamzah, CEO dari Sahamology. Selamat pagi Pak Hamzah. Pagi. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pagi ini kita akan membahas mengenai menilik saham murah yang dilanda ARB. Tentu saja ini kemudian menjadi satu episode edukasi juga begitu ya. Sebelum kita membahas mengenai saham-saham masuk ARB di perdagangan kemarin, sebetulnya kalau bicara mengenai pelemahan yang terjadi di saham-saham yang masuk ke dalam ARB, sebetulnya concernnya adalah hanya pergerakan teknikal saja atau ada hal-hal yang berkaitan dengan fundamental yang kemudian membuat investor melepas banyak saham yang masuk ke ARB ini, Pak Hamzah? Oke, kalau melihat kasus ARB sendiri sebenarnya mix ya. Bisa terjadi dua hal ya dalam artian pertama dari sisi teknikal ya kurangnya likuiditas atau mungkin memang ada fundamental yang terjadi sehingga saham tersebut mengalami ARB. Karena mengingat ARB ini sendiri kan kondisi yang nggak common ya atau bisa dibilang over psikologi sehingga memang biasanya tidak hanya dari sisi teknikal ya, tapi juga biasanya ada perubahan fundamental yang signifikan. Mungkin ada fundamental yang tiba-tiba anjlok, atau mungkin ada corporate action yang gagal, atau mungkin ada bad news yang terjadi pada saham tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, kapan saatnya kita melakukan serok di harga murah saham-saham yang terkena ARB atau mungkin walaupun memang terjadi pelemahan signifikan dan juga terkena ARB, tidak direkomendasikan untuk masuk dulu gitu. Kapan momen-momen tersebut mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk investor? Oke, ketika saham-saham ARB memang lebih baik dihindari ya, karena balik lagi tadi ya, ARB Walaupun sendiri secara teknikal tidak. udah murah banget ya Pak Hamzah. Tetap, ya. Hmm. Balik lagi ya, kalau kita melihat ARB sendiri kan suatu fenomena yang nggak common ya, dan biasanya memang terjadi karena ada lonjakan psikologis. Namun sebenarnya kalau misalkan kita mau berspekulasi di saham ARB, tentunya kita pastikan dulu saham ini memang punya likuiditas yang jelas ya. Karena memang biasanya saham-saham ARB ini common terjadi di saham-saham yang tidak liquid. Dalam artian mungkin memang transaksi harian yang nggak besar dan juga likuiditas bid overnya yang tipis sehingga eh, eh, ARB ini sangat mungkin terjadi dengan kondisi yang aman gitu, tidak berfaktor sama fundamental. Jadi kalau misalkan memang fundamentalnya aman, faktor ARB ini hanya dikarenakan mungkin ada beberapa kondisi ya yang pernah terjadi juga kayak trading error atau memang mungkin psikologi yang sifatnya sementara itu mungkin bisa spekulatif ya. Tapi balik lagi untuk kondisi seperti ini lebih baik dihindari karena Oke. ARB sendiri mencerminkan tekanan jual yang tinggi. Tapi sebetulnya ada nggak satu saham lah ya, contohnya mungkin dari secara historis gitu, secara volatilitas ataupun mungkin likuiditas memang cukup liquid, tapi kemudian ada sebuah isu yang menerpa emiten tersebut sehingga menimbulkan dampak psikologis dari investor sehingga melepas banyak saham tersebut dan sebetulnya ternyata momen ARB itu bisa dimanfaatkan mengingat ini kemudian kalau kita lihat apa namanya pergerakan harga sahamnya secara teknikal gitu memang liquid sedang dilanda isu psikologis saja begitu. Sebenarnya kalau kalau case yang seperti itu kan beberapa minggu kemarin kita pernah ngerasa di saham-saham yang gagal masuk MSCI ya, kayak Hmm. kayak contoh brand dan segala macem yang mereka memang sebenarnya secara likuiditas sih oke. Secara likuiditas oke, secara fundamental oke, tapi memang kondisi ARB ini terjadi bukan karena dari sisi fundamental, tapi memang karena dari sisi psikologis dari si investornya. Hmm. Ya, investor berharap bahwa saham ini akan diborong sama asing ya dengan ekspektasi masuk indeks, tapi karena hal tersebut gagal sehingga ya udah deh mungkin tekanan jualnya meningkat gitu loh. Dan ini sebenarnya by fundamental sih nggak berdampak apa-apa gitu loh. Cuman memang dari sisi psikologis investor yang melihat kegagalan ini sebuah ketidakpastian sehingga ya udah deh sahamnya ARB. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa diambil spekulasinya gitu loh. Hmm. Ya, karena memang impact-nya tuh harusnya memang bersifat sementara gitu.
Baik, jadi kalau mau serok di harga bawah karena saham-saham yang masuk ke dalam ARB ini harganya sangat murah, perhatikan likuiditas dan juga fundamentalnya begitu ya. Benar, Kalau benar itu banget. tidak memenuhi, cuekin aja dulu. Iya, Oke, itu likuiditas sih yang paling penting karena likuiditas memang yang paling ARB penting. ini di saham-saham nggak liquid itu hal yang biasa gitu loh. Oke, oke. Kita akan coba dalami lah ya saham-saham yang kemarin masuk ke ARB, di antaranya adalah Foru yang jatuh 25%, kemudian juga di antara yang juga kemudian masuk ada PGUN, kemudian juga ada LMPI dan juga ada saham RICY dan juga ada PZZA. Nah, kalau Anda melihat saham-saham yang masuk ke dalam jajaran ARB dengan pelemahan terdalam ini sebetulnya menarik atau tidak? Ada yang mungkin masuk ke dalam kategori likuiditasnya baik, fundamentalnya baik begitu. Kalau dilihat dari sisi likuiditas sih saham yang disebut tadi sih memang bukan saham yang cukup liquid ya. Hmm, Sehingga kalaupun dia terjadi ARB sih sebenarnya itu bisa dibilang ya wajar-wajar aja gitu loh. Ditambah lagi memang kalau kita lihat atmosfer investasi di Indonesia juga kan sekarang akhir-akhir ini ya memang lagi kurang baik ya dari saham Big Bang aja bisa bisa ditekan di atas 2-3% gitu loh. Jadi dengan kondisi atmosfer investasi big caps aja lagi rendah sehingga dengan melihat saham-saham ya kalau saya sih bilangnya lapis 2 lapis 3 lah ya ini saham ya, dan nggak liquid ya melihat dia ARB sih wajar-wajar aja sih. Jadi kalaupun mau spekulatif di saham-saham ini sih menurut saya sih kurang bijak ya kecuali oke. memang kemungkinan dalam jangka waktu dekat ada corporate action mungkin sih bisa jadi pilihan. Ya pertimbangannya tentu saja dari sisi teknikal, likuiditas, kemudian Ya, cukup liquid dan juga dari sisi fundamental juga menarik. Baik, usai jeda berikut ini kita akan coba bahas saham-saham pilihan dari Anda dan juga mungkin sentimen-sentimen yang nampaknya menjadi fokus pelaku pasar di akhir pekan ini begitu Pak Hamzah. Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.